Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Hari ini merupakan hari raya tubuh dan darah Tuhan. Pada hari ini juga, hari yang sangat istimewa bagi ke-25 putra dan putri kita yang akan menyambut tubuh dan darah Kristus untuk yang pertama kalinya. Misa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh pastor paroki kita, Romo Adrianus Vian Dharma. Umat Allah yang terkasih, marilah sekarang kita persiapkan hati kita untuk ambil bagian dalam perayaan ini. Marilah kita bangkit berdiri dan menghadap ke arah pintu utama gereja untuk menyambut perarakan anak-anak dan para orang tua, romo, serta seluruh petugas liturgi.
Intensi misa kita pada hari ini mendoakan kakek buyut kami Yoakim Murtono yang dipanggil Tuhan 25 tahun yang lalu. Semoga berbahagia bersama para kudus di surga dan diperkenankan menjadi pendoa bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Dimohon oleh keluarga Yohanes Suparto. Yang kedua, mohon doa untuk Suster Maria Anne yang pada hari ini berpesta nama. Semoga selalu sehat, bahagia dan bijaksana dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mohon kerahiman untuk kedua orang tua yang telah dipanggil Tuhan serta berkat melimpah untuk semua keluarga besar. Dimohon oleh para suster komunitas Santo Antonio. Dan juga kita berdoa untuk adik-adik putra-putri kita yang hari ini menerima komuni pertama. Semoga mereka akan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, anak-anak yang tunduk dan taat pada Tuhan, dan sungguh sebagai orang tua mempersiapkan mereka menjadi penerus gereja di masa depan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Para saudara terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sejak saat itu setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita semua. Karena itu mari sekarang kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengawali perayaan ini dengan terlebih dahulu kita mengakui segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan padanya.
Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darah-Nya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya kepada
bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Tegakkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Sion puji penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala dalam kidung pujian. Pujilah sekuat hati, karena Dia melampaui puji yang kau lambungkan. Hari ini yang tersaji, roti hidup yang dipuji, sumber hidup yang kekal. Itulah yang dihidangkan bagi para rasul Tuhan, tak perlu diragukan. Lihat roti malaikat, jadi boga peziarah. Sungguh itu roti putra, anjing jangan diberi. Inilah yang dilambangkan waktu Iskak dikurbankan. Domba Paskah disajikan dan mana dihujankan. Yesus roti yang sejati, Kau Gembala murah hati. Selalu lindungilah kami dan tunjukkan pada kami bahagia yang kekal. Dikau Allah Maha Kuasa, bimbing kami insan fana. Undang kami dalam pesta dan jadikan kami warga umat kudus bahagia. Amin. Haleluya, haleluya.
Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus hari ini mengajak kita untuk merenungkan sebuah realita iman yang sungguh sangat mendalam. Ternyata Tuhan tidak hanya ingin dikenal dari jauh, tidak hanya ingin dikagumi sebagai Allah yang Maha Kuasa, tapi Ia ingin tinggal di dalam hidup manusia. Ia begitu dekat sehingga menjadi makanan bagi jiwa kita. Inilah misteri yang kita rayakan hari ini. Dalam bacaan pertama, Musa mengajak bangsa Israel untuk mengingat perjalanan panjang mereka di padang gurun. Padang gurun ternyata bukanlah tempat yang nyaman. Di sana ada rasa lapar, di sana ada haus, di sana juga akan ada ketakutan, ketidakpastian. Tapi justru di saat itulah Allah menunjukkan penyelenggaraannya. Ketika mereka tidak memiliki apa-apa, Tuhan memberikan mana dari surga sebagai makanan untuk menopang perjalanan hidup mereka. Pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel ini ternyata juga sangat dekat dengan pengalaman-pengalaman hidup kita manusia.
Banyak orang hidup di tengah padang gurun pada zaman modern ini. Ada yang bergumul dengan tekanan ekonomi. Ada yang merasa lelah dengan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya yang tidak kunjung selesai. Ada keluarga yang hari demi hari berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Tapi juga ada yang merasa kesepian walaupun ia berada di tengah keramaian banyak orang. Secara lahiriah mungkin kebutuhan terpenuhi, tetapi hatinya masih sangat kosong. Memang dunia menawarkan banyak hal untuk mengisi kekosongan itu. Hiburan tanpa batas, dari bangun pagi sampai larut malam. Yang penting PLN tidak mati, kita bisa berselancar ke seluruh dunia. Yang penting kuota masih ada, hiburan selalu ada di genggaman kita. Pencapaian juga mungkin, popularitas juga mungkin, harta juga mungkin. Namun seringkali semuanya itu diperoleh, tapi jujur hati kita masih terasa lapar. Hati kita masih terasa haus. Karena itulah Musa mengingatkan kepada kita pada hari ini, seperti kata-kata Yesus, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Kita hidup tidak cukup dengan apa yang kita miliki, yang kita dapat. Tapi jangan lupa sabda Tuhan yang akan selalu menghantar kita kepada kerinduan untuk selalu menyambut makanan rohani, yaitu tubuh dan darah Kristus. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus membawa kita untuk lebih jauh, mengingatkan bahwa roti yang kita pecah-pecah dan piala yang kita syukuri adalah persekutuan dengan Kristus. Ekaristi bukan hanya simbol persaudaraan atau kenangan akan Yesus, tapi dalam iman Katolik, Kristus sungguh hadir secara nyata dalam Ekaristi itu. Maka tidak usah protes sebagai orang tua kalau anak-anaknya dalam rangka menerima komuni pertama harus mengikuti pelajaran. Karena mau mencoba menata cara pandang mereka. Pemahaman mereka bahwa yang akan diterima itu nanti adalah tubuh Kristus sendiri. Ini butuh pendampingan. Kalau tidak butuh pendampingan, tidak akan sampai pada tahap mengimani bahwa yang diterima itu benar tubuh Kristus. Jangankan anak-anak ini, kita pun yang sudah dewasa, kalau kita tidak menyambut dan tidak menyiapkan diri dengan baik untuk menyambut tubuh dan darah Kristus, ekspresi kita, persiapan kita pun apa adanya. Jujur, siapa yang seringkali ketika menyambut tubuh dan darah Kristus, ketika imam mengatakan tubuh Kristus, jawabannya jujur. Ketika tidak ada jawaban tegas amin, itu tanda tidak ada persiapan, dan yang dia anggap, yang dia terima itu hanya rutinitas belaka. Tapi kalau dia jawab amin, berarti dia dengan sadar, saya menerima tubuh Kristus yang melawat dan yang datang dan mau tinggal di dalam diriku, maka saya akan menjawab amin. Jujur, siapa di antara kita yang kadang-kadang bolos
saat komuni baru masuk dalam gereja. Karena selalu menganggap mungkin komuni itu bagian yang terpenting, yang lain tidak dianggap penting. Maka orang Katolik kalau dia sungguh mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, maka dia datang dan hadir mulai dari lagu pembuka sampai lagu penutup. Itu baru orang Katolik yang dia mempersiapkan diri. Tapi kalau hadirnya selalu bagian tetap, Romo kan tidak tahu kapan dia datangnya, tiba-tiba nyelinap saat persembahan. Kita harus jujur, menyambut tubuh dan darah Kristus bukan sebuah ritual mingguan, tapi sebuah kerinduan bahwa saya ingin menyambut makanan rohani yang akan membawa dan membuat saya selalu ada di dalam Allah. Nah, adik-adik yang komuni pertama mana? Coba angkat tangan. Baik. Berapa tahun kalian persiapan? Ayo, berapa tahun? Berapa tahun? Semua badannya sama, biasanya ada yang lebih besar. Oh, ada. Saya mau mengincar, dia ada di mana? Rafa. Ini utusan yang paling jauh. Rafa sudah siap menerima komuni? Sudah. Kamu pernah tanya sama Bapak Ibu rasanya gimana? Belum, puji Tuhan, belum. Ada adik-adik yang sudah pernah tanya sama bapak mamanya rasanya seperti apa? Rasanya tubuh dan darah Kristus itu adalah rasa yang pernah ada. Karena kalau nanti adik-adik mengatakan rasanya cuman itu saja, minggu depan pasti nggak mau ke gereja, malas. Tapi kalau rasa yang pernah ada, dia akan selalu ingat dan selalu menantikan kapan ya hari Sabtu lagi atau hari Minggu. Saya nggak tahu yang berapa anak-anak ini nanti, apakah setelah ini nanti masih rajin ke gereja. Jangan-jangan tersandra oleh karena kesibukan bapak dan ibunya. Berani tidak bapak ibunya nanti berkomitmen, kalau bapak ibunya pakai hitungan jari ke gereja, bawa anak-anak atau titip di tukang ojek. Supaya anak-anak ini setelah dia terima komuni pertama, dia sadar. Dia sungguh mengerti yang saya terima ini Tuhan Yesus yang akan dia bawa sepanjang hidup. Maka kemarin saya katakan dengan anak-anak ini di depan orang tuanya, siapa yang bisa menjamin dari anak-anak ini akan tetap menjadi Katolik? Atau dari jumlah ini berapa persen yang akan murtad? Ini harus menjadi tantangan bagi Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua mungkin sudah memang berumur, tapi mari kita berjuang untuk anak-anak ini supaya mereka menjadi orang Katolik yang tetap setia pada imannya. Allah selalu mengundang untuk hadir dalam dirinya. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam dia. Undangan istimewa. Maka ketika anak-anak ini sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus hari ini, tolong ini dijaga, dirawat. Maka jangan bosan-bosan ya adik-adik. Jangan karena hari ini kalian penerima komuni dua rupa,
pasti akan membuat selalu diingat, terkenang. Minggu depan kalian sama seperti yang lain, komuni satu rupa. Nanti jangan menuntut komuni 2 rupa lagi Romo. Maka tadi rasanya menerima tubuh dan darah Kristus itu adalah rasa yang pernah ada dan tidak akan pernah hilang. Selalu ingin untuk datang menyambutnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ingat kita terlalu dan mungkin selalu disibukkan dengan pekerjaan kita. Tapi jujur tadi saya katakan hati kita seringkali gersang. Maka berjuanglah, rindukanlah selalu untuk menyambut tubuh Kristus sebagai makanan rohani. Supaya kita akan sungguh merasa ada yang melengkapi di dalam hidup saya. Tapi kalau seandainya ada yang masih beranggap, kan sesuai dengan 5 perintah gereja, cukup Natal dan Paskah, ya sudah apa boleh buat. Di luar tanggung jawab penerbit. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, terutama adik-adik saya yang menerima komuni pertama bersama orang tua, dampingi mereka. Rindukanlah selalu tubuh dan darah Kristus. Karena Yesus tidak pernah berkata bahwa menyambut tubuh dan darahnya bukan berarti bebas dari masalah. Ia tidak pernah menjanjikan tidak ada penderitaan. Sebaliknya ia menjanjikan suatu yang lebih dalam. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah kekuatan besar seorang yang beriman. Ketika kita menghadapi kegagalan, Kristus ada bersama kita. Ketika doa kita belum terjawab, Kristus tetap tinggal bersama kita. Dan ketika kita merasa tidak dihargai, ditolak, atau kehilangan harapan, Kristus juga tidak pernah meninggalkan kita. Karena ia telah mengatakan, aku akan tetap menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan. Doa umat. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya, giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus
sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikut perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah. Ya Bapa, kami bersyukur atas 25 putra-putri yang pada hari ini akan menerima komunis untuk pertama kalinya. Bimbinglah agar selalu mencintai-Mu dan hidup menurut ajaran-Mu. Semoga kehadiran-Mu dalam komuni kudus menjadi kekuatan bagi pertumbuhan iman, harapan, dan kasih. Lindungilah mereka bersama keluarga yang mengasihinya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacita-Mu dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Terima
Berdoalah saudara-saudari terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami, dan Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian, dan kami pun bersorak-sorai sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua.
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan di dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Karena itu berbahagialah kita semua diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah mencapai Ekaristi Kudus sebagai rejeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga kelak kami pun Kau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati sepenuhnya kehidupan ilahi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. 1. Untuk peserta KYD 2026, hari Sabtu tanggal 13 Juni wajib ikut acara kirap salib KYD di Paroki Batu Putih. 2. Mohon kerjasama khusus Ketua Lingkungan untuk mengkoordinir anggota lingkungan yang menjadi panitia KYD 2026 berhubung segala persiapan sedang berjalan. 3. Pertemuan WKRI pada hari Minggu 7 Juni pukul 8.30 sampai selesai, tempat di Balai Paroki. 4. Senam lansia Jumat 12 Juni 2026, tempat di halaman gereja pukul 6. 5. Dengan penuh sukacita, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk ikut retret penyembuhan luka batin, sebuah kesempatan untuk mengalami penyembuhan, kedamaian, dan kasih Tuhan dalam hidup yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 19 Juli 2026, tempat di Auditorium RS Antonio dengan biaya Rp75.000 per orang. Bagi umat yang ingin mengikuti retret, bisa menghubungi Ibu Oktavia Esti Handayani atau bisa langsung mendaftarkan diri setelah misa. Pendaftaran ada di depan pintu gereja. Dan marilah kita lihat video berikut ini. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku.
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pengumuman yang keenam, kolekte dan dana solidaritas umat minggu lalu. Kolekte minggu lalu Rp6.175.000. Dana solidaritas umat minggu lalu Rp3.765.000. Parkir minggu lalu Rp472.000. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Terima kasih untuk Romo dan semua petugas liturgi atas pelayanannya pada hari ini. Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita menerima berkat penutup, marilah kita bersama mendengarkan kata sambutan. Yang pertama, sambutan dari orang tua komuni pertama yang akan diwakili oleh Ibu Desi Kristiana. Yang kedua, sambutan dari Romo Adrianus Viandharma sebagai pastor paroki yang pagi hari ini telah berkenan mempersembahkan Ekaristi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terkasih Romo Adrianus Viandharma, para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Syukur kepada Allah atas rahmat dan berkat-Nya untuk kita semua, karena pada pagi hari ini kita boleh mengikuti perayaan misa dengan penuh syukur dan sukacita. Di sini saya mewakili dari orang tua yang hari ini anak-anaknya menerima komuni pertama, ingin menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Romo Adrianus Viandharma yang telah mempersembahkan misa pada pagi hari ini. Yang kedua, kepada para pendamping komuni pertama, terima kasih karena telah mendampingi putra-putri kami sehingga pada hari ini putra-putri kami boleh menerima komuni pertama. Yang ketiga, kepada seksi liturgi, para petugas liturgi hari ini yang telah menyemarakkan misa pada pagi hari ini. Kepada tim dekorasi dan juga semua yang terlibat di dalam persiapan maupun perayaan pada misa hari ini, kami ucapkan terima kasih. Kepada para donatur, terima kasih atas kerelaan dari Bapak Ibu donatur untuk membantu kelancaran dalam perayaan hari ini. Kepada orang tua, juga terima kasih atas dukungannya kepada anak-anak sehingga setiap minggunya selama beberapa bulan ini selalu semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu pendamping. Dan juga terkhusus anak-anak hari ini Provisiat, selamat atas komuni pertama yang sudah diterima, selamat memasuki ke jenjang yang lebih tinggi, selamat anak-anak sudah menjadi remaka junior. Selamat bergabung bersama remaka, selamat bergabung bersama dengan kelompok misdinar. Dan percayalah, di dalam pelayanan-pelayanan nanti anak-anak pasti akan merasa sangat bahagia. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang selalu menyala-nyala. Amin.
Kami juga mohon maaf apabila di dalam persiapan maupun dalam perayaan hari ini terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya tutup Romo, saya tutupnya dengan pantun, semoga Romo balas ya. Saya sudah memikirkan dari bulan lalu. Ke pasar baru nemenin mama. Tidak lupa membeli pala. Anak-anak komuni pertama, jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang selalu menyala. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih, satu kata saja untuk adik-adik semua. Apa? Kata-katanya apa? Saya hanya mau mengatakan bahwa peristiwa hari ini adalah peristiwa iman yang luar biasa. Maka tadi saya katakan apa yang dirasa hari ini akan membuat kita selalu rindu untuk selalu datang kembali. Maka rasa yang pernah ada jangan pernah hilang. Saya tidak usah mengulangi lagi segala sesuatu yang disampaikan, pokoknya profisiat untuk semuanya. Masih ada kata sambutan lagi, Ibu Sandra? Oke. Pesan sponsor yang pertama. Kita sudah memasuki tahun Jubileum Fransiskus. Minggu lalu kita sudah membukanya. Monggo kami tunggu lingkungan-lingkungan untuk mengisi tahun Jubileum ini dan tahun devosi kita dengan ziarah dalam rangka tahun Fransiskus. 5 keluarga, 2 keluarga mewakili lingkungan tidak masalah. Supaya tidak terlewatkan begitu saja momen-momen ini. Dan juga dalam rangka tahun devosi ini, tadi sudah diumumkan juga ada retret penyembuhan luka-luka batin. Seperti apa luka-luka batin itu? Maka ikutilah. Kita banyak kesibukan pekerjaan, tapi kadangkala hati kita gersang. Mari menimba rahmat dari Tuhan, entah melalui retret luka-luka batin maupun melalui perjalanan Santo Fransiskus Assisi. Silakan untuk mengatur waktu untuk mengisi kegiatan-kegiatan ini. Mari kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh saudara-saudari sekalian dan segenap keluarga-keluarga kita, teristimewa anak-anak penerima komuni pertama hari ini, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa kudus telah selesai. Syukur.
kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat dosa kami, Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan, atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat dosa kami, Kau ampuni.
megahkanlah Tuhan.